Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya izin memperkenalkan diri ya. Baik, nama saya Gadis Ayu Andika. Saya dari kelas 10 PPLG 2. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu upacara. Oke, baik. Saya sekarang ini sedang bersama pembina OSIS di sebelah saya. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenuri. Kebetulan di sekolah SMK Negeri 1 Banyuwangi saya dikasih mandat oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai kasih siswaan atau pembina OSIS. Terima kasih. Baik, di sini Bapak selaku pembina organisasi yang sangat terlibat dalam mempersiapkan upacara bendera, izinkan saya untuk bertanya terkait kegiatan tersebut. Silakan. Menurut Bapak, di kegiatan mempersiapkan upacara ini kenapa sih harus ada kerjasama di dalamnya itu maksudnya? Oke, baik. Kenapa kok harus ada kerjasama di dalam persiapan upacara gitu ya? Karena gini, di upacara itu banyak tugas yang bertugas isinya itu ada beberapa orang yang bertugas, salah satunya pemimpin, kemudian kompi, ajudan, perwira, protokol, pembaca undang-undang, kemudian ada paduan suara. Nah, kalau semuanya itu hanya satu bagian dari organisasi atau dari OSIS, itu tidak mencukupi. Jadi di sekolah sini kan sudah ada berbagai organisasi yang jalan. Contohnya sudah ada Ekstrapadus, sudah ada organisasi kedisiplinan sekolah. Nah, jadi yang bertugas itu dari OSIS, dari GDS, Gerakan Disiplin Sekolah, dan untuk yang mengisi paduan suaranya dari tim Padus. Jadi dengan kerjasama itu persiapan itu lebih cepat, kemudian hasilnya juga lebih bagus, Mbak. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih Pak cara yang mensinkronkan keadaan murid-murid agar upacara berjalan dengan lancar? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini, Mbak. Karena gini, upacara itu tidak hanya petugas yang menjadi tugas atau yang bertugas. Jadi peserta itu pun juga bertugas. Tugasnya peserta adalah ikut serta atau ikut bertugas sebagai peserta dan kemudian menikmati serta mendukung kegiatan dari upacara itu sendiri. Nah, bagaimana cara menyinkronkan? Biasanya kalau di SMKN 1 Banyuwangi itu kita sudah membuat sepakatan. Jadi mulai MPLS itu kita sudah ajak anak-anak itu untuk kesepakatan bahwasanya ketika upacara ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta selalu diingatkan sebelum upacara berlangsung. Contoh seperti biasanya saya menyiapkan itu, diajak kesepakatan lagi, diingatkan kesepakatannya lagi bahwasanya ketika kita sudah mulai untuk upacara, maka mereka harus siap dan tegap, tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, kemudian selama kegiatan tidak boleh mengganggu yang lain, seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, di setiap sekolah pastinya ada murid-murid yang bisa dibilang cukup nakal karena bercanda saat upacara berlangsung dan tidak menghargai yang sedang bertugas dan pembina di depan. Contohnya, menurut Bapak apakah itu termasuk dalam sikap kerjasama? Itu tidak termasuk dari sikap kerjasama ya, Mbak. Yang namanya kerjasama itu saling bekerja sama, saling mendukung, saling menyupport, seperti yang saya sampaikan di pertanyaan kedua tadi, bahwasanya semua orang yang ada di lapangan ketika upacara itu semuanya bertugas kayak gitu. Kalau tugasnya pemimpin ya memimpin, tugasnya protokol ya memimpin acara, tugasnya peserta upacara ya bertugas sebagai peserta dengan tugas siap, sigap, dan tidak mengganggu. Jadi supaya kegiatan itu sakral, seperti itu. Jadi harapannya adalah untuk anak didik yang dimaksud seperti itu mulai berubah dan mulai menghargai bahwasannya kegiatan upacara itu salah satu kegiatan untuk mendidik
kegiatan berkarakter di mana mereka diajari untuk disiplin, disiplin tidak berbicara, disiplin untuk menghargai, disiplin untuk siap, dan disiplin untuk menyelesaikan tugas sampai upacara selesai. Seperti itu, Mbak. Itu saja Bapak yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian itu saja ya. Terima kasih. Nah, sekarang saya sedang bersama salah satu petugas upacara. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Noviana Putri Damayanti dari kelas 11 MPLB 2. Biasanya saya akrab dipanggil Novi. Baik, saya di sini izin bertanya sedikit seputar persiapan upacara di SMKN 1 Banyuwangi. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa penting adanya kerjasama dalam kegiatan mempersiapkan upacara itu sih, Kak? Kerjasama dalam melakukan kegiatan sebelum upacara ini kalau menurut saya sangat penting sekali. Karena dengan adanya kerjasama yang baik, itu pasti hasilnya juga akan memuaskan dan hasilnya tidak akan mengecewakan saat waktu hari H upacara. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, kalau semisal tidak ada kerjasama dalam mempersiapkan upacara tersebut, apakah kegiatan itu akan tetap berjalan dengan maksimal? Kalau menurut dari pendapat saya, jika tidak ada kerjasama atau tidak ada pertemuan dalam persiapan upacara, itu tidak akan maksimal dikarenakan setiap anak waktu persiapan upacara kan ada yang menjadi petugas protokol, upacara, pembawa undang-undang dan yang lainnya. Itu kan pasti membutuhkan kerjasama dan membutuhkan koordinasi yang lebih. Jadi ketika tidak ada pertemuan atau tidak ada latihan maupun kerjasama, itu akan hasilnya kurang maksimal dan bisa saja malah tidak maksimal. Oke. Terus untuk mempersiapkan upacara ini ada jadwal pelatihan sendiri atau bagaimana, Kak? Dan butuh berapa lama sih? Kalau untuk secara spesifiknya saya kurang tahu karena saya juga baru pertama kali ditugaskan waktu tanggal 28 Oktober. Jadi dari pengetahuan saya untuk waktu maupun hari yang telah ditentukan, kalau kemarin itu saya ditentukan mendapat jadwal latihan tepatnya pada hari Minggu jam 1 siang mulai sampai jam 5 sore. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Kak. Untuk pertanyaannya. Sama-sama. Siap.